أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني والدار ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمته يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني والدار وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا ربي عاشاني ودار اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وسلم bacaan sampai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imam wal Muallif rahimahullah wa ala man nafa'a bihi barakati ulumi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang termasuk mahram atau muharram. Sekali lagi bukan muhrim ya. Kalau muhrim diambil dari kata ahrama yuhrimu muhrimun. Muhrimun artinya orang yang melakukan ibadah ihram. Jadi bukan muhrim tetapi mahram atau muharram artinya perempuan yang haram untuk dinikahi. Kemudian yang berikutnya wa bintul akhi bi anwa'ihi haqiqatan aw majazan. Anak perempuan saudara laki-laki siapa itu? Ponakan perempuan. Jadi kita punya abang laki, kita punya adik laki, punya apa? Punya anak perempuan. Berarti sebagai apa itu? Ponakan. Ponakan perempuan kita itu adalah mahram kita. Nggak boleh diapain? Nikahin. Orang sini begitu nikah ponakan perempuan. Ya Allah, orang sini itu orang yang berlima. Allah. Ponakan perempuan tidak apa? Dinikahin, disetujuin punya anak. Allah, kita lihat. Begitu orang zaman sekarang ya, kayak binatang. Binatang nggak punya agama, binatang nggak punya hati. Allah, kayak binatang orang sekarang tuh nggak mau diatur oleh agama. Kan agama kan lebih tahu. Siapa yang bikin hukum siapa? Bukan Nabi Muhammad. Allah yang bikin hukum. Allah sebagai Tuhan Khalik tahu makhluknya, tahu hambanya. Allah maha tahu. Allah maha kuasa. Hamba nggak mau diatur sama khaliknya, gimana urusannya? Kita kan hamba Allah, kita mesti mau diatur sama Allah. Ya lima Allah, paman nikahin ponakan sampai punya anak Allah. Mutlak pamannya deh, paman asli bukan paman gober, bukan. Paman asli, paman kandung nikahin ponakan sampai punya anak. Allah itu kan mahramnya dia, jadi nafsu yang lebih kuat. Dia nggak ada agama di situ. Agama yang ngatur semua. Ini dua orang sini lihatin ya Allah. Bukan dia nggak tahu, dia tahu nggak boleh menikahi siapa. Ponakan dia tahu, tapi memang nafsunya lebih kuat ketimbang hatinya, ketimbang agamanya. Begitu pada akhirnya tuh. Jadi mahram itu termasuk tadi saudara apa? Ponakan perempuan dari saudara laki-laki kita, abang kita atau adik laki kita punya apa? Anak perempuan. Tuh berarti ponakan perempuan adalah hukumnya tadi apa? Mahram kita. Wudunya gak batal, juga tidak diperbolehkan diapakan? Dinikahkan. Boleh haram selama-lamanya, gak boleh haram mutlak. Sama kayak mantu dengan mertua, sama dengan mantu dengan apa? Mertua. Ini si A dengan si B nikah. Kemudian seujung kemudian terjadi perceraian, jalan-jalan pernikahan perceraian. Kan misalnya si A dengan apa? Dengan si B istrinya, mantan istrinya, kan dia punya apa? Punya mertua, mertuanya laki-laki.
Tetap hukumnya hukum apa itu? Hukum mahram. Tetap hukumnya mahram selama-lamanya tidak diperbolehkan untuk menikahi. Nggak boleh. Orang sini kejadian hampir dinikahin. Disangka dengan pisahnya anak dengan anaknya itu, dengan mantunya, disangka sudah apa? Sudah boleh untuk dinikahi. Hampir nikah. Anda bilang, nggak boleh, haram. Itu mantu ente selama-lamanya mahram ente, nggak boleh nikahin. Hampir dinikahin. Allah, bukan nggak tahu. Ini kan Jakarta. Kalau ente tinggal di mana? Ujung gunung atau tinggal di mana? Pelosok-pelosok hutan yang nggak ada guru agama, wajar. Tinggal di Jakarta, kota besar, apalagi di Bukit Duri, RW 5, banyak apa? Banyak pengajian, banyak guru-guru agama. Masa ia nggak tahu masalah itu? Itu yang kita tadi bilang, lebih besar nafsunya ketimbang apa? Hatinya pada agamanya. Masa ia mertua pengen nikahin mantu? Dibilang alasannya apa? Kan udah apa? Udah cerai. Enggak, tetap itu mantunya, mertua nggak ada urusan habis, tetap nggak ada bekasnya. Kalau suami ada bekasnya, istri ada apa? Bekasnya. Mertua nggak ada bekas lama-lamanya, nggak ada. Masa bekas mertua? Sama kayak bekas guru gue itu, bekas guru. Masa mertua barang second? Ada aja orang. Kalau ini sih nggak jauh-jauh, ada contoh di kampung sendiri aja, udah nggak usah jauh-jauh kampung kawan, kampung sendiri aja, yang ada yang kita depan mata sahabat sehari kita lihatin. Yang herannya luar biasa, itu orang butuh dengan agama bila ada kematian. Ya datang nanti kayak begitu, orang kayak begitu. Itu orang butuh dengan agama bila ada apa? Kematian. Pertama itu. Yang kedua, bila ada pernikahan, butuh agama. Ini nggak pernah seperti itu. Sangat mahal waktu mereka untuk agama, sangat mahal. Nggak mau jamaah di musola, nggak mau jamaah di masjid, nggak mau hadir ke pengajian yang ada di musola, masjid Majelis Taklim, nggak mau tuh. Pas ada kematian baru apa? Panggil tetangga tuh, tahlil diundang-undangin. Ini paling anti ya seperti itu. Dibutuhkan agama ketika ada kematian, bukan begitu agama. Saban sehari agama di rumah lo, bukan pas ada kematian doang. Baca Quran pas ada kematian doang. Baca Quran pas ada apa? Kematian, nggak ada kematian, di rumahnya nggak ada Quran. Sama sekali Quran kadang-kadang sama sekali tidak dibaca. Kayaknya ada yang meninggal orang sini, emang dia nggak berkecimpung di kemasyarakatan, kagak, di pengajian kagak, di bahkan kagak, masing-masing meninggal, masing-masing udah urusan sama Allah Ta'ala. Bukan kita nggak mau ikut campur di situ. Dia telah membuka waktunya sangat mahal untuk agama, untuk masyarakat. Kita sebagai orang juga tahu, dia juga bergaul, pas kematian orang itu bukan gitu rumahnya. Allah, zaman kita begitu sekarang, zaman kita begitu ya. Makanya alhamdulillah masih ada orang-orang yang peduli, baik RT-nya, RW-nya, lurahnya, masyarakatnya, pemudanya untuk apa? Untuk hadir di apa? Di pengajian. Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Jadi nyaman kita menjadi umatnya. Jadi itu. Jadi yang termasuk mahram dari apa? Keponakan perempuan dari saudara laki-laki. Jadi kita punya abang atau adik laki-laki. Dia punya apa? Anak perempuan. Itu mahram kita. Mahram artinya itu anak, itu ponakan selama-lamanya tidak boleh diapakan? Dinikahkan. Hukumnya haram dinikahkan karena mahram atau muharram kita. Baik yang hakikah sesungguhnya atau yang majazi. Siapa itu yang disebut sebagai bintul akhi? Wahia banatu auladihi ayil akhi min dzakarin wa untha. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki, baik anak laki atau anak perempuan. Nah, kita tantenya, kan tante punya ponakan laki-laki begitu ya. Kan tante punya ponakan laki-laki. Itu anak abang kita atau anak adik laki-laki kita. Itu ponakan laki-laki pada tantenya hukumnya apa? Mahram tuh. Jadi selama-lamanya menjadi apa? Mahram kepadanya. Lain bukan langsung paman ya, artinya bukan langsung paman. Jadi pamannya paman samping ya, bukan paman apa? Paham ya paman samping ya? Paman yang tinggal di samping. Ada paman langsung,
Kalau langsung nih, ente punya abang, ente punya adik perempuan lagi kan punya ponakan tuh, ya. Ponakan itu berarti apa tuh? Sama ente. Paman langsung tuh, om dibilang om langsung. Ada ya om samping ada tuh. Om samping. Jadi bukan bukan saudara dari sepupuan. Ente punya sepupu nih, kan begitu ya. Sepupu ente punya apa? Punya anak. Berarti anak sepupu ente sebagai apa tuh? Ponakan. Tapi kepada ente sebagai apa tuh? Om. Tapi om apa tuh? Om samping namanya itu, gitu tuh. Itu om samping lah ya. Kalau om samping boleh nikah. Ada om samping, ya. Paham om samping ya? Ini bukan om samping semua. Paham ya? Kalau om yang kandung langsung. Ada omnya apa tadi? Yang samping. Ente punya sepupu laki perempuan. Ente punya sepupu nih. Jadi ente punya tante, punya anak laki. Kan sepupu ente tuh ya. Nah, dia nikah, dia kawin, punya anak lagi. Itu kan sebagai apa itu? Ponakan ente kan ya? Tapi ponakan apa namanya itu? Ponakan samping. Nah, ente sebagai apa? Om samping atau tante samping. Ada nggak nanti itu bahasa Jakarta begitu tuh Jakarta. Jadi ada kakek samping, ada nenek samping, ada uyut samping, ada om samping. Ya, itu apa? Itu bahasa ibu namanya ya, bahasa ibu bahasa Jakarta begitu. Jadi kalau bukan om langsung namanya om samping. Ya ada om samping. Jelas ya, gitu ya. Jadi baik itu anak laki-laki, ponakan laki-laki, ponakan perempuan dari saudara laki-laki, dari yang baik anaknya laki-laki atau anaknya adalah perempuan. Seperti apa contohnya? Kabinti ibnil akhi. Seperti, nah ini udah ke bawah nih. Jadi kita punya ponakan laki-laki punya apa? Punya anak perempuan. Paham ya? Ente punya abang laki, punya adik laki, dia nikah. Kemudian dia punya anak laki-laki. Itu kan ponakan siapa itu? Ponakan ente hanya laki-laki itu ya. Nah, ponakan laki-laki ente nikah lagi. Dia punya apa? Punya anak perempuan. Nah, anak perempuan itu juga ame ente sebagai mahram. Tapi cucu apa itu? Cucu samping tuh, cucu ponakan ya. Itu bukan cucu samping, cucu ponakan ya. Cucu ponakan ya, bahkan samping gitu. Cucu ponakan. Jadi ponakan laki-laki kita udah punya apa? Udah punya anak tuh, gitu. Itu namanya adalah sebagai mahram juga, mahram apa? Ingat itu ente. Nanti kalau ente punya ponakan laki-laki, kemudian dia punya anak, dia udah kawin dan nikah, punya anak apa? Perempuan. Tuh mahram ente juga sama tuh. Jadi cucu dari ponakan, mahram juga sama. Enggak boleh nikahin, hukumnya haram. Mahramnya mahram apa? Itulah yang disebut sebagai majazan. Jadi ponakan perempuan tapi apa? Majazi. Jadi ada yang hakiki, ada yang langsung hakiki itu. Ente punya abang laki, punya adik laki-laki, kemudian dia punya anak perempuan, itu namanya ponakan langsung. Adik ponakan apa? Majazi. Tadi itu ponakan laki-laki ente kawin nikah, kemudian punya anak apa? Perempuan. Itu namanya ponakan cucu dari ponakan laki-laki. Hukumnya adalah sebagai mahram atau muharram. Wa binti bintil akhi. Dan anak dari keponakan perempuan tuh. Berarti saudara laki-laki kita, abang kita atau adik kita yang laki-laki, dia punya apa? Anak perempuan. Anak perempuannya dia kemudian nikah lagi. Nikah punya apa? Punya anaknya perempuan. Tuh, anak perempuan dari ponakan perempuan kita itu juga sebagai apa tuh? Mahram. Yang disebut sebagai bintul akhi tapi majazan. Paham ya ngerti ya? Kalau nggak paham selesai deh. Ada barangnya yang penting ya. Jadi ada keponakan langsung yang hakikatan ya. Berarti ponakan langsung. Abang kita atau adik kita yang laki punya apa? Anak perempuan. Itu mahramnya hakikatan ya. Kemudian ada yang mahramnya majazan. Kita punya ponakan laki-laki atau ponakan apa? Perempuan nikah, kemudian punya anak apa? Perempuan. Maka itu anak perempuan dari ponakan kita yang laki-laki atau ponakan kita yang perempuan juga sebagai mahram. Mahramnya mahram mu'abbad. Itu ya mahram apa? Mahram mu'abbad. Karena nanti ada mahram yang ghair mu'abbad.
Contohnya misalnya ipar perempuan kita, ya. Ente punya ipar perempuan nih. Kemudian misalnya si A dengan si B nih punya ipar perempuan. Nah, si A bininya meninggal. Kemudian punya apa? Punya adik perempuan kan gitu ya, ipar perempuan. Nah, itu kan boleh nikahin sekarang, tapi dengan syaratnya istri ente udah apa? Nikah tuh. Kalau masih hidup nggak boleh nikahin, karena pada demikian dia mahram, tapi mahram yang apa? Ghair mu'abbad, jelas ya. Jadi ada mahram yang mu'abbad, ada mahram yang ghair mu'abbad. Kalau sekarang bilang apa? Turun ranjang tuh. Iya, artinya bini meninggal, bini punya apa? Punya adik perempuan, nikahin adik perempuannya, itu disebut sebagai mahram yang ghair mu'abbad. Selama masih ada bini, itu adik perempuan, adik ipar, yang nikahin nggak boleh, hukumnya haram. Tapi bini udah meninggal, maka diperbolehkan untuk apa? Dinikahin sebagai turun ranjang, namanya ya, turun ranjang. Yang nikahin pada keranjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana atarafna bi annana أشرفنا وعلى لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو غيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول أمضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحمد والآل والأصحاب عداد دس الصحب والحمد للإله بالبدء والتناء bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.